Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan selamat datang di episode ini. Saya Rezi, saya dokter dan ya di seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, saya mau berbagi tips, sharing knowledge, sharing pengalaman saya sebagai dokter, dan yang kayak saya share juga di video-video sebelumnya. Saya nggak mau berbagi hal yang berat-berat, yang serius-serius, hanya hal ringan yang berdasarkan pengamatan saya sehari-hari. Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan lebih dari dunia kedokteran. Maksudnya gitu ya. Oke. Jadi langsung aja ya, di episode kali ini saya mau bahas tentang tips sehat pada saat traveling. Kenapa? Penting loh itu. Jadi oke, karena liburan atau traveling itu hal yang harusnya menyenangkan dan bisa buat refreshing, bisa buat kita kembali seger setelah sehari-hari menghadapi rutinitas. Terus kita bisa ada kesempatan untuk travel atau berlibur kemanapun. Nah, kadang kita mengalami kondisi medis tertentu sehingga itu membuat jadi nggak enak. Maksud dari video ini adalah biar travelingnya lebih enak, travelingnya lebih nyaman. Ya, langsung aja. Berikut ini 5 tips yang saya mau share sehingga kalau nanti traveling lebih sehat, lebih nyaman. Oke. Nomor 1, tahu sakit atau sehat. Maksudnya apa? Ya alhamdulillah, syukur kalau pasiennya atau siapapun itu atau yang sedang nonton video ini, dia atau keluarganya atau kerabatnya, dia tahu kondisi medisnya secara persis. Apakah dia sehat atau memang dia ada kondisi klinis tertentu. Oke, gimana cara tahunya, Dok? Ya konsultasilah dengan dokter. Tapi jangan mendadak. Kita bukan bicara dunia film di mana segala sesuatu selesai dalam 1 jam. Kalau kita bicara dunia medis, ada proses dan ada waktu yang diperlukan. Oke, sehingga penting untuk tahu kondisi medis Bapak Ibu secara pasti, secara akurat, sehingga beri waktu yang cukup. Kapan? Saya sarankan 2 minggu atau 1 bulan sebelum harus pergi travel, ya, konsultasilah dengan dokter yang sudah biasa menangani Bapak Ibu atau dokter manapun untuk tahu pasti adanya kondisi medis tertentu atau memang full sehat. Ini berkaitan dengan nomor 2. Kenapa harus tahu ada kondisi medis tertentu? Karena nomor 2, Bapak Ibu, pasiennya atau siapapun itu, dia tahu batasannya, tahu limitasinya, tahu apa yang harusnya tidak dia lakukan, atau tahu yang harusnya malah dilakukan. Oke, sebagai contoh, bidang saya saraf, dan salah satu kasus yang saya tangani itu misalnya epilepsi. Mungkin pernah dengar epilepsi itu ayan atau penyakit yang kejang-kejang itu. Ya, bukannya nggak boleh travel, boleh. Cuman minta tolong hindarilah aktivitas-aktivitas seperti menyelam atau panjat tebing, ya, atau parasailing, ya. Bukan ya, kalau cuma berenang di kolam biasa no problem, tapi kalau diving dan kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan kan gawat ya. Jadi maksudnya tahu batasan itu, oh saya ada penyakit A, saya tidak boleh ini, atau malah saya ada kondisi B, saya harusnya begini, ya. Atau contoh lagi, misalnya yang sekarang kebetulan saya buat video ini lagi pandemi, saya seharusnya berjemur, ya silakan. Gitu ya. Jadi tahu batasannya. Nomor 3, itu penting untuk sedia obat-obat emergency. Obat OTC emergency. Obat OTC emergency atau obat over the counter emergency itu apa aja? Ada sih satu video saya yang membahas tentang obat-obat yang sebaiknya ready, standby kapan aja, ya. Dan nggak ada salahnya ini dibawa. Nggak banyak, sediain aja untuk 2 atau 3 kali minum. Dan paling kalau dipak nggak lebih besar daripada telapak tangan saya ini. Tapi nggak ada salahnya dipersiapkan, ya. Karena ya kalau ketemu kondisi-kondisi ini, yang itu akan sangat membantu nanti. Karena pengalaman saya sendiri, kalau misalnya kita lagi pergi kemana dan kita nggak tahu di mana letak apotek, kita nggak tahu di mana letaknya suatu supermarket atau minimarket, dan atau misalnya kita harus berkunjung ke suatu negara di mana obat itu tidak tersedia dengan bebas,
ya, obat harus pakai resep. Tersedianya obat-obat emergensi ini akan sangat membantu. Oke. Nomor 4, sediakan obat rutin yang cukup. Nomor 1 kan tadi tahu kondisi secara pasti. Sehingga kalau apabila pasiennya ada kayak misalnya darah tinggi atau ada pasiennya tuh sakit gula, diabetes, sebaiknya sediakan obat yang rutin dikonsumsi secara cukup. Misalnya bakal ikut bepergian selama 5 hari, ya, atau saya ambil contoh yang agak lebih bagus lagi, mungkin misalnya harus pergi naik haji, ya kebetulan ada rezeki kan, dan nanti sudah dibuka lagi setelah pandemi, mau harus pergi naik haji, ya konsultasi ke dokternya, bilang saya mau naik haji, harusnya itu kan memakan waktu yang sekian puluh hari tuh, ya. Nah, hitung cukup nggak obat yang saya bawa ini sampai pulang lagi bisa ketemu dokternya lagi, ya. Memang sih di sana disediakan, di Arab Saudi itu adalah negara dengan sistem kesehatan yang sangat baik, tapi kan jangan sampai kekurangan obat rutin kita mengganggu sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan baik gitu. Mengganggu liburan aja nggak enak, apalagi mengganggu ibadah, betul kan? Jadi prepare aja. Misalnya, oh iya ya, obat saya ini cuma cukup sampai tanggal 15. Saya baru kembali ke kota ini tanggal 20, baru bisa ketemu dokternya 2 hari sesudahnya. Berarti nanti 7 hari nggak minum obat. Oke. Nah, dipersiapkan. Bagaimana caranya tadi? 2 minggu atau 1 bulan sebelum pergi, konsultasi dengan dokternya. Sampaikan masalah itu. Pasti kita cari solusinya. Oke? Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh travel. Gitu ya. Nomor 5, jangan lupa kalau memang ada kondisi medis tertentu, bawa obat-obatan tertentu, ada batasan-batasan tertentu, kalau memang ada seperti ini, pastikan punya satu surat keterangan dari dokter yang menyatakan kondisi-kondisi tersebut. Ya, jadi misalnya ini punya pengalaman pribadi karena dulu ibu saya adalah seorang pasien dan dia prepare obatnya banyak, memang konsumsi obatnya banyak. Setiap kita pergi ke suatu daerah tertentu atau harus ke daerah tertentu, saya siapkan di tas ibu saya itu surat dari dokter yang merawatnya bahwa memang diagnosis penyakitnya ini, dia membawa obat ini. Ya, bikin juga Bapak Ibu nggak ada salahnya bikin begitu, oke? Atau kondisinya agak lebih sering juga dijumpai, misalnya pasien dengan gagal ginjal yang harus cuci darah, ada loh surat traveling, boleh lah mintakan itu ke dokter yang menangani. Saya mau pergi, saya harus pergi ke, sekali lagi saya ambil contoh yang memang harus pergi gitu ya, saya harus pergi naik haji atau saya harus pergi umroh ya. Tapi kan cuci darahnya harus jalan, bawa surat travelingnya itu berlaku kok di mana saja. Kenapa pentingnya surat-surat seperti itu? Karena nanti pada saat sampai misalnya di imigrasi atau di suatu bea cukai, custom clearance, itu akan ditanya, kenapa you bawa obat ini, kenapa you persiapkan ini, kenapa you jalannya harus dibantu, ya itu akan sangat membantu nanti, akan sangat memudahkan buat pasiennya untuk bisa pergi melewati proses imigrasi tersebut. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa membantu dan saya tunggu komen dan sarannya dan pertanyaannya. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.